Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM B1A1231124. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tugas presentasi mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu hasil olah data regresi. Langkah persiapan data dan analisis regresi yang pertama yaitu persiapkan data. Data terdiri dari 4 kolom utama. Yang pertama bahan penolong, bahan baku, jam kerja, dan produksi. Yang kedua, data yang digunakan harus lengkap, rapi, dan tidak ada nilai kosong atau kesalahan input. Selanjutnya, proses analisis regresi di Excel. Yang pertama, buka data, kemudian pilih data analisis, kemudian pilih regression. Yang kedua, masukkan input. Pada input YRENG, pilih data pada kolom produksi sebagai output. Kemudian pada kolom input X-range, pilih data pada kolom bahan penolong, bahan baku, dan jam kerja sebagai input. Kemudian, centang kotak labels jika data memiliki judul kolom. Yang ketiga, tentukan lokasi input. Kemudian yang keempat, klik OK. Nah, manakah yang dimaksud dengan koefisien hasil olah data? Adapun yang termasuk koefisiennya adalah 1. Koefisien bahan penolong, nilai koefisiennya adalah 0,110. Yang kedua, koefisien bahan baku, nilainya 0,116. Yang ketiga, koefisien jam kerja, nilai koefisiennya adalah 0,838. Selanjutnya yaitu skala usaha. Adapun perhitungan skala usaha yang kami dapat yaitu 0,110 tambah 0,116 tambah 0,838 yang hasilnya 1,064 lebih besar dari 1, sama dengan increasing return to scale, yang mana yang artinya kenaikan hasil produksi yang lebih besar daripada faktor produksi, sehingga pertambahan 1 unit input menghasilkan output yang lebih besar dari 1. Selanjutnya, efisiensi input. Yang pertama, bahan penolong. Efisiensi bahan penolong sama dengan 0,089. Yang kedua, efisiensi bahan baku sama dengan 0,290. Selanjutnya, efisiensi jam kerja sama dengan 6,51. Efisiensi bahan penolong itu 0,089 yang mana lebih kecil dari 1, sama dengan belum efisien, sehingga input perlu dikurangi. Kemudian bahan baku. Efisiensi bahan baku sama dengan 0,290 yang artinya tidak efisien sehingga input perlu dikurangi. Kemudian jam kerja. Efisiensi jam kerja sama dengan 6,51 yang mana itu tidak efisien sehingga input perlu ditambah. Selanjutnya yaitu perbandingan efektivitas diskriminasi harga berdasarkan 2 syarat diskriminasi harga. Yang pertama, segmen pasar dapat dibedakan. Pada nelayan, karena bahan bakar solar sangat penting untuk operasi nelayan, terutama untuk perahu dan alat tangkap ikan. Nelayan tidak dapat mengurangi konsumsi mereka dengan mudah. Akibatnya, meskipun harga solar naik, nelayan tidak dapat mengurangi konsumsi mereka karena tanpa bahan bakar ini mereka tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu, perubahan harga solar dapat memengaruhi permintaan nelayan. Sedangkan pada industri, sebaliknya, permintaan solar lebih dapat disesuaikan di bidang industri, terutama di bidang yang memiliki sumber energi lain. Misalnya, ketika harga bahan bakar ini meningkat, industri dapat beralih ke energi listrik, gas, atau bahkan energi terbarukan yang cenderung mengurangi ketergantungannya pada solar. Peningkatan harga solar akan mendorong industri untuk mencari sumber energi yang lebih murah atau yang lebih efektif untuk mengurangi dampak biaya tambahan. Industri besar yang memiliki sumber daya yang lebih banyak akan lebih fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan harga. Sementara industri kecil yang lebih bergantung dengan solar mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan harga dalam jangka pendek. Nah, dengan kata lain, kenaikan harga solar akan menyebabkan lebih sedikit orang mengonsumsi energi. Syarat yang kedua yaitu mencegah arbitrase antar konsumen.
Caranya, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi untuk memastikan bahwa nelayan kecil hanya menerima potongan harga solar, menunjukkan perbedaan pasar antara nelayan dan sektor industri. Kebijakan pemerintah tentang subsidi seperti program registrasi kapal nelayan memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi nelayan kecil yang berhak menerima subsidi, dapat dengan mudah membedakan segmen nelayan. Selain itu, pengawasan distribusi melalui SPBU khusus untuk nelayan memastikan bahwa solar subsidi hanya dapat dibeli oleh mereka yang terdaftar dalam program. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengawasi alokasi bahan bakar dan mencegah penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak, seperti nelayan besar atau pihak lain yang berusaha mendapatkan solar dengan harga subsidi.